Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Spesial. Bersama saya Bilal Mubarak Ahmad. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang partisipan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yakni Bapak Ustadz Saifuddin. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jazakumullah telah datang ke studio kami Pak. Alhamdulillah. Selama 25 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, menanyakan seputar kehidupan beliau. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pak Ustadz, Saya. bisa diceritakan sedikit tidak Pak mengenai profil Bapak? Misalkan sekarang Bapak sedang sibuk apa, kemudian apa yang sedang dijalankan? Ya. Memang kalau pada waktu dulu saya masih sebagai ketua MUI. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi sekarang kegiatan saya pribadi adalah berdakwah dan berceramah. Gitu. Oh iya. Ya. Bapak berdakwah sedari kapan kalau boleh tahu? Berkirakan umur 14 tahun. Oh 14 tahun 14 sudah berdakwah. tahun, iya. Jadi sudah berapa tahun Pak sampai hari ini? Sampai sekarang ini kalau berarti hampir mencapai ya 40 tahun lebih. Sudah 40 tahun lebih, berdakwah. ya. Baik, untuk background Bapak sendiri, sebenarnya Bapak lulusan dari Alia atau bagaimana? Saya dari pesantren, Alia sampai pesantren. Alia sampai pesantren. Ya. Sudah terbiasa artinya Pak ya dengan Insya Allah. kegiatan-kegiatan keislaman. Ya. Kemudian Bapak sendiri sekarang bagaimana mengenal Ahmadiyah ini? Ya menurut pribadi saya Ahmadiyah baik. Baik Ahmadiyah. Beliau adalah saudara-saudara saya. Secara lebih spesifik mungkin apakah Bapak sudah mendalami tentang Ahmadiyah atau belum? Ya. Karena pada waktu saya masuk ke dalam sini, memang dalam pembicaraan orang itu Ahmadiyah seperti yang apa pendapat mereka. Tetapi setelah saya masuk ke dalam Ahmadiyah, ternyata mereka ini adalah ya orang-orang baik sekali. Jadi mereka ini adalah saudara-saudara saya. Oh, baik. Kesan Bapak terhadap Ahmadiyah artinya Ahmadiyah ini baik ya Pak ya? Baik. Baik sekali. Kemudian adakah hal-hal yang menurut Bapak membedakan gitu antara Ahmadiyah dengan ormas yang lain? Sebenarnya begini. Di dalam masalah kehidupan ini itu tidak ada perbedaan, gitu. Tidak ada perbedaan. Kita perlu kebersamaan. Kita perlu kebersamaan. Kita perlu bersaudara. Kita perlu bersahabat, gitu. Karena menurut pribadi saya Ahmadiyah dengan NU pun tidak ada perbedaan. Baik. Gitu. Baik. Artinya kita ini harus bersaudara. Bersaudara, gitu, bersahabat. Karena kita ini sama Muslim gitu iya, Pak ya. sesama Muslim. Gitu. Mungkin saya ingin bertanya sedikit tentang toleransi Pak. Jadi belakangan ini marak sekali isu-isu intoleransi, terutama terhadap umat-umat beragama. Gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Memang kalau menurut saya ini sangat miris sekali dalam toleransi sekarang ini. Khususnya di daerah Kabupaten Bogor ini, gitu, sangat mengkhawatirkan sekali. Makanya oleh karena itu kita harus bisa membawanya, yang baik mana yang buruk. Menyeleksi begitu. Menyeleksi ya. Artinya Gitu. menyeleksi yang mana yang Betul. baik dan buruk. Menurut Bapak isu toleransi ini apakah merupakan sebuah hal yang besar begitu Pak? Yang artinya isu toleransi ini dapat memecah belah antar umat beragama. Nah, ini dikhawatirkan sama kita. Kalau terus-terus menyebar seperti begitu dalam toleransi ini, itu bisa memperpecah antara umat di dalam kehidupan ini. Makanya oleh karena itu, saya pribadi mengharapkan semua dimanapun berada, cobalah kita ini saling mendapatkan rasa kasih sayang kita. Mungkin ada nilai-nilai tersendiri tentang toleransi yang pernah guru-guru atau pendahulu-pendahulu Bapak ajarkan kepada Bapak yang mungkin bisa di-share di sini ya. gitu, Pak. Kira-kira apa Pak? Ya, karena kalau kita untuk menjalankan ini, mereka sebenarnya di dalam toleransi ini harus mengenal dalam hukum Islam, begitu. Sehingga kita bisa membedakan, bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruknya. Artinya kita ini harus memilah-milah, gitu. Jadi tidak sembarangan kita untuk menjalankan yang sekiranya mana menurut orang ini tidak baik. Ya, berarti dari apa yang sudah Bapak sampaikan, toleransi ini
penting ya Pak ya. Penting Sangat sekali. penting sekali. Penting sekali. Kemudian saya beranjak soal radikalisme Pak. Mungkin banyak sekali pembicaraan belakangan ini sama seperti isu toleransi ini, tapi sekarang tentang radikalisme Pak. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kadang-terkadang ini orang banyak memanfaatkan. Artinya sebenarnya orang-orang yang seperti itu dia mengerti hukum-hukum Islam. Mereka ini orang ngerti dalam hukum-hukum negara. Tetapi kita ini jangan sampai terpengaruh atau terprovokasi. Karena itu yang tadi saya bilang, jangan sampai ini nanti membawa perpecahan. Yang seharusnya ini membawa kepada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Jadi tidak untuk perpecahan. Cuma sekarang ini banyak memanfaatkan. Maksudnya pemanfaatan ini seperti apa Pak? Nah, terkadang untuk kepentingan mereka-mereka. Oh begitu. Iya. Tetapi kita ini harus bisa memilahnya. Yang mana yang sekiranya ini kita tujuan untuk ke depan. Gitu. Dan juga sekarang ini kita tidak lagi untuk mungkin barangkali anarkisme. Ya. Yang kita pikirkan ini sekarang ini bagaimana caranya memikirkan rakyat. Yang sedang dalam keadaan kesusahan, yang dalam keadaan kesulitan. Ini bagaimana caranya untuk ke depan rakyat ini makmur. Itu. Ya. Mungkin sedikit kembali tadi tentang Bapak sudah sebelumnya menjadi ketua MUI wilayah Bogor ya. Selama beberapa tahun Pak? Perkirakan waktu itu saya tahun 2005. 2005 sampai kalau enggak salah 2007. Artinya 2 tahun ya Pak 2 ya? tahun lebih, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih menjadi. Nah, kira-kira selama pengalaman Bapak menjadi ketua MUI, kira-kira apa ada yang bisa diceritakan Pak hal-hal uniknya seperti itu? Betul. Memang pada waktu itu di dalam saya membina atau menjalankan sebagai ketua MUI gitu. Memang banyak sekali tantangan. Tantangan. Jadi yang mana tantangan ini yang benar-benar kita harus bisa menyaringnya. Gitu. Artinya, mohon dimaafin, pada waktu saya jadi ketua MUI ini kenapa saya bilang kok banyak halangan ataupun banyak rintangannya? Karena untuk kemajuan desa Pondok Induk ini pada waktu zaman saya menjadi ketua MUI gitu, ini sangat memprihatinkan. Gitu. Bagaimana Pak memprihatinkannya bisa di Satu yang pertama, di dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu kan. Ya alhamdulillah saya pribadi dengan masyarakat baik. Dan belum pernah dengan masyarakat itu saya berbuat kisruh. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang pun saya dengan masyarakat baik sekali. Berarti permasalahan tetap ada ya Pak ya? Permasalahan selalu pasti ada. Selalu tetap Tantangan itu pasti ada. Oke. Kemudian untuk isu radikalisme dan intoleransi sendiri Pak, selama Bapak menjabat sebagai ketua MUI, apakah pernah terjadi hal tersebut? Betul. Pernah terjadi. Gitu. Bahkan salah satunya mohon dimaafin. Pada waktu 2005. Kasus 2005 ya. Kasus 2005. Sebenarnya saya ini belum tahu tujuan itu kemana. Mungkin dengan adanya ucapan-ucapan sehingga timbulnya emosi di dalam diri kita. Tetapi itu masih bertanya, benar apa tidakkah ini seperti begitu? Karena dengan ucapan-ucapan orang itu bisa menimbulkan kepada kita terpancing. Sehingga kita berbuat anarkis itu di situ. Karena Bapak sudah menyinggung kejadian 2005, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, saat itu kondisinya seperti apa dan apa saja himbauan-himbauan dari oknum-oknum, kita katakan di sini oknum-oknum. Ya sebenarnya di dalam tahun 2005 ini saya kurang begitu jelas. Karena pada waktu itu perkirakan di tempat dan di lokasi tersebut saya cuma hanya 1 jam. Gitu, 1 jam dan itu pun seterusnya tidak mengetahui apa-apa lagi. Oh, artinya Bapak di awal saja ya? Ya di awal saja. Di awal saja pada waktu itu. Jadi apapun di situ pembicaraan, di situ saya kurang begitu jelas. Pada saat itu mungkin Bapak mengetahui bagaimana cara massa mengkoordinir gitu, jumlah yang cukup banyak, bagaimana? Ya, memang pada waktu yang pertama itu belum begitu banyak. Karena wallahu alam, mungkin yang banyaknya selalu berdatangan itu
mungkin yang kedua apa yang ketiganya. Karena pada waktu itu saya tidak ada. Oh iya. Gitu. Baik. Kita sedikit ini ya Pak ya, lebih santai aja gitu Baik, pertanyaannya. siap. Gitu. Oke. Menurut Bapak, apakah Ahmadiyah ini menyalahi aturan agama atau tidak, Pak? Sebenarnya kalau menurut saya tidak juga. Tidak juga. Karena kalau kita pikir, mohon dimaafin. Jadi kita buka semuanya. Hmm. Ya nabinya beliau Nabi Muhammad. Iya. Syahadatnya beliau ya sama dengan syahadat saya. Sembahyangnya mereka pun sama dengan sembahyangnya saya. Ajannya mereka sama dengan ajannya sebagaimana umat-umat Islam yang lainnya. Jadi arti menurut pribadi saya, insya Allah tidak ada kekeliruan dan insya Allah lurus dengan jalannya Allah. Baik. Terkait hal tersebut, bagaimana sikap Bapak sekarang terhadap Ahmadiyah? Karena Bapak sekarang sudah menjadi partisipan Ya. Ahmadiyah. Yang mungkin dulunya Bapak belum mengenal Belum Ahmadiyah mengenal. secara utuh. Sekarang Bapak sudah mengenal Ahmadiyah secara utuh. Sikap Bapak yang sekarang terhadap Ahmadiyah bagaimana, Pak? Insya Allah dalam hati saya mempunyai rasa kasih sayang. Kasih sayang. Saling menghormati. Karena kita semua sama, Pak ya. Betul. Kita saling menghargai. Tidak usah kita saling mengganggu dengan yang lainnya. Betul. Kita perlu berkeluarga, bersahabat. Tidak ada artinya ke depannya ini bila mana kita ini selalu berjauhan. Selalu saling mencaci, nggak ada kita. Karena apa? Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Semua alam. Bahkan sampai Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Allah, artinya janganlah bercerai-berai di situ. Jadi ayat ini mengatakan dengan manapun, dengan siapapun, dengan golongan apapun, dengan agama manapun kita perlu bersatu. Tidak akan ada kekuatan bila mana hati kita dengan saudara-saudara kita itu mempunyai permusuhan. Bahkan bercerai-berai itu tidak ada kekuatan. Dengan izin Allah, kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga semuanya jadi keluarga kita. Iya, amin. Kira-kira bagaimana nih Pak? Misalkan saya studi kasus saja Pak gini ya. Misalkan dalam satu golongan dia ini merasa tidak dihargai gitu di masyarakat. Kemudian bagaimana cara golongan tersebut itu untuk berbaur dengan golongan-golongan lain atau masyarakat-masyarakat lain? Memang itu sangat memerlukan waktu ya. Iya. Sangat memerlukan waktu. Terkadang ada yang nerima, ada pun yang tidak. Tetapi untuk mencari persaudaraan, kita harus mempunyai rasa sabar dalam diri kita. Tantangan dari luar, caci maki dari luar, hinaan dari luar, fitnahan dari luar, maka kita itu harus menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Malah bahkan kalau bisa kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar semua ini mendapatkan taufik dan hidayahnya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa bergabung dan nerima yang lainnya. Supaya apa? Bisa bersatu. Ini diantaranya ini tidak boleh saling membedakan. Karena apa? Kita ini sama-sama umat Islam. Kita ini cuma sama-sama umat Islam. Itu nggak boleh ada perbedaan. Kalau bisa kita ini bersatu. Saling mengunjungi di antara kawan, di antara saudara. Maka ini akan menjadikan silaturahminya. Silaturahmi. Iya. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersilaturahmi keluar. Oh begitu. Insya Allah. Iya. Artinya harus menjalin rasa silaturahmi gitu Pak ya. Baik. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang eksklusivitas gitu Pak. Menurut Bapak, apakah ada satu atau dua golongan yang merasa dieksklusifkan gitu dalam masyarakat ini? Ya, wallahu alam. Kalau sampai di situ. Karena bukan arti saya menjawab dengan berlebihan nanti. Cuman hanya pesan dari pribadi saya, yuk kita bersama-sama. Artinya janganlah ada yang saling membedakan. Gitu. Jangan saling membedakan ataupun yang saling membanggakan diri. Karena apa? Belum tentu diri kita ini sempurna.
Karena kesempurnaan adalah hak milik Allah. Mungkin Bapak punya tips untuk generasi muda nih Pak. Generasi muda kita ini semakin lama rasa toleransinya tuh semakin luntur. Betul. Karena satu dan lain hal. Apa tips dari Bapak? Baik. Kepada para pemuda dari Ahmadiyah maupun di luar Ahmadiyah, khususnya adanya di daerah Pondok Udik, saya berpesan, marilah kita bergabung. Marilah kita bersama-sama saling cinta mencintai terhadap sesama golongan maupun terhadap sesama umat dan beragama. Karena kalau kita tidak bersatu juga tidak ada baiknya. Jadi harapan pribadi saya terhadap anak-anak muda di sini, baliklah kita bergabung, bergaul, jangan mempunyai rasa kekhawatiran di dalam diri. Karena kita sama-sama umat manusia. Adanya di negara Republik Indonesia. Yang mana negara ini yang harus kita jaga bersama. Dengan apa? Toleransi yang penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi mohon dimaaf, mari kita bersama-sama bergabung. Mari kita bersama-sama menjadi keluarga. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat. Yang tadi ada permusuhan, maka kembali kepada rahmatan lil alamin. Ya. Baik. Artinya harus mau bersama. Artinya bersama-sama belajar pula Pak ya terhadap hal. Apakah Bapak punya pesan yang bisa disampaikan gitu? Baik. Untuk hal-hal yang telah tadi saya tanyakan terkait isu toleransi, kemudian radikalisme. Ya. Berbuat baiklah kita semua dalam kehidupan ini. Jadi kita jangan membedakan. Jangan kita mempunyai dalam hati kita rasa ketidakadilan. Artinya kita perlu kebersamaan. Dengan siapapun, dengan golongan manapun dan agama apapun. Kita perlu bersatu. Kalau mungkin kita bersatu, maka itu akan menimbulkan kekuatan semuanya. Satu contoh. Kalau satu lidi, 1, 2, 3 mungkin tidak adakan kekuatan. Tetapi kalau lidi tersebut banyak, kita satukan, kita ikat, maka itu akan jadi kuat. Artinya, janganlah ada perpecah belahan. Janganlah kita ada silih singgung menyinggung terhadap sesama umat. Janganlah saling caci mencaci ataupun saling fitnah memfitnah. Maka kita ini harus bersama-sama bersatu untuk membangun khususnya Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ini yang saya harapkan, bersatulah kita semuanya. Baik, sebagai pesan penutup, kira-kira silakan Pak diberikan. Ya, membina persatuan di antara umat ini sangat penting sekali. Kenapa? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan di antara umat beragama. Kita ini bersatu. Oleh karena itu, pesan dari pribadi saya yang terakhir ini, yuk kita bersama-sama di dalam membina warga negara kita, khususnya masyarakat yang ada di Pondok Udik, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Jangan kita ada kesalahpahaman, jangan kita saling membedakan di antara sesama umat Allah. Di dalam menjalankan Islam ini, kita perlu bersatu. Tidak ada perbedaan. Kesempurnaan hak milik Allah. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kepada masyarakat Pondok Udik dan warga Ahmadiyah di sini, marilah kita bersatu di dalam menjalin persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan. Mungkin di situ. Baik, singkatnya saya simpulkan bahwa mari bersama-sama kita menjalin rasa kebersamaan, saling toleransi, dan saling sharing antara umat beragama gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya.
luar biasa sekali. Insya Allah. Jadi pelajaran bagi saya. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, tadi sudah kita saksikan wawancara kami bersama Bapak Ustadz Saifuddin. Saya selaku kru MTA yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan dialog spesial pada episode-episode selanjutnya. Saya Bilal Mubarak Ahmad mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.